Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rafi Muafak di channel Ilmu Hadis 2018. Di channel ini kawan-kawan akan menemukan banyak sekali informasi-informasi menarik dan berbagai macam ilmu pengetahuan tentang keagamaan, sejarah, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi Arab pra-Islam atau kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. Yang pertama, asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab ini memiliki banyak sekali keturunan, termasuk orang-orang yang berada di Jazirah Arab dan tersebar di seluruh tempat-tempat padang pasir, perkotaan, dan tempat-tempat lainnya. Ada banyak sekali suku bangsa. Namun semua itu berasal dari dua macam keturunan. Yang pertama ada Arab Al-Baidah. Bangsa Arab Al-Baidah ini adalah suku bangsa Arab yang sudah punah. Di antaranya ada kaum Samud dan kaum Ad. Kepada kedua kaum ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi-nabi. Namun karena mereka membangkang dan mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengazab mereka sampai tidak disisakan satupun keturunannya sampai sekarang. Yang kedua ada Arab Al-Baqiyah. Bangsa Arab ini adalah keturunan bangsa Arab yang masih ada sampai sekarang dan bisa kita temukan di tempat-tempat Jazirah Arab. Ada Arab Aribah. Bangsa Arab Aribah ini disebut juga sebagai Arab Kotoniyah atau bangsa Arab yang asli. Keturunan bangsa Aribah ini menduduki daerah-daerah selatan. Namun setelah terjadi percampuran pernikahan, bangsa Arab Aribah ini berpindah-pindah dari selatan ke utara, ke barat, ke timur, dan tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua, Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Musta'ribah ini disebut juga sebagai bangsa Arab campuran. Namun disebut juga sebagai bangsa Adnaniyah atau kaum Adnan. Bangsa Musta'ribah ini berasal dari nama salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan percampuran antara produk asli Makkah atau bangsa Arab Aribah dan produk pendatang baru yakni Ismail alaihissalam. Yang kedua, kondisi geografis bangsa Arab. Kondisi geografis bangsa Arab ini terletak di tempat-tempat yang panas atau kita kenal sebagai padang pasir. Nah, padang pasir ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama ada Badiah dan Sahara. Badiah adalah sebuah sebutan padang pasir untuk tempat yang bisa dihuni, sedangkan Sahara adalah padang pasir yang tidak bisa dihuni. Perbedaan keduanya terletak kepada kondisi geografis dan suhu yang sangat ekstrim. Bangsa Arab Badiah ini, orang-orang Arab di Badiah ini tinggal menetap dan berpindah-pindah karena kondisinya sangat nyaman ditinggali. Di antaranya kita kenal ada bangsa Arab Badui. Nah, bangsa Arab Badui ini adalah bangsa Arab yang tinggal di daerah Badiah atau padang pasir yang bisa dihuni. Sedangkan Sahara, saking panasnya, saking ekstrimnya suhu dan luas sekali tempatnya, sampai-sampai tidak ada, bahkan jarang ya, ada jarang sekali orang-orang diam di sana. Berikutnya, kondisi geografis bangsa Arab selain diapit oleh padang pasir, ada juga diapit oleh berbagai macam kerajaan-kerajaan besar. Di antaranya yang pertama ada bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa India, bangsa Asia, dan Pakistan. Yang ketiga, kondisi politik bangsa Arab. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam datang diapit oleh berbagai macam kerajaan-kerajaan besar, terbagi kepada dua, yang di daerah selatan dan di daerah utara. Di daerah Yaman ada kerajaan-kerajaan yang besar, di antaranya ada kerajaan Sabah. Kerajaan ini termasuk kepada salah satu suku Aribah atau asli yang ditemukan dari fosil awur yang hidup pada tahun 20 abad 20 sebelum Masehi. Yang kedua ada bangsa Himyar. Bangsa Himyar ini lahir ketika tahun kurun 115 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Ketika kabilah Himyar ini dapat mengalahkan kerajaan Sabah, barulah bangsa Himyar berdiri. Berikutnya ada kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi ini memiliki daerah khusus di daerah Yaman sebagai tempat jajahannya dan masuk ke sana sekitar tahun 300 Masehi melalui daerah Aden. Berikutnya yang keempat yang tidak kalah besar adalah kerajaan Persia.
kerajaan ini banyak diminta bantuan oleh kerajaan-kerajaan yang Arab yang lainnya untuk melindungi kekuasaan-kekuasaan mereka. Sedangkan di sebelah utara Jazirah Arab ada dua kerajaan besar. Yang pertama ada kerajaan Hirah. Kerajaan ini berada di bawah perlindungan kerajaan Persia untuk melindungi kabilahnya dari gangguan-gangguan bangsa Arab yang lain. Dan yang kedua ada kerajaan Gosan. Nah, kawan-kawan, kerajaan Gosan ini berada di bawah perlindungan kerajaan Romawi. Jadi bedanya, kerajaan Hirah di bawah perlindungan orang-orang Persia dan kerajaan Gosan ada di bawah perlindungan orang-orang Romawi. Berikutnya, nomor 4. Kondisi sosial keagamaan bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam sangat kental dengan yang pertama ada stratifikasi sosial, zina. Yang ketiga, ada kebejatan yang sangat bejat ya, pernikahan dengan janda bekas bapaknya dengan saudara, kakak, sepupu. Dan yang keempat, di bangsa Arab itu ada golongan keagamaan, yakni orang-orang yang beragama Yahudi. Jumlahnya cukup besar. Dan ada orang-orang Kristen dan Sabaiyah. Berikutnya, nomor 5. Struktur masyarakat Arab. Struktur masyarakat Arab terdiri dari keluarga yang paling kecil selaku struktur paling kecil di masyarakat. Di antaranya ada keluarga ini terdiri dari banyak orang. Ada ayah, ibu, anak, dan sebagainya. Berikutnya semakin besar ada kabilah. Kabilah ini merupakan kumpulan dari banyak keluarga yang memiliki nama tersendiri seperti Bani Hashim, Bani Quraidah, Bani Qusay, dan sebagainya. Berikutnya ada suku bangsa. Suku bangsa adalah campuran dari berbagai macam kabilah seperti Quraisy, Khuza'ah, dan Jurhum. Yang terakhir, kerajaan. Kerajaan ini terdiri dari berbagai macam suku seperti ada kerajaan Sabah, Himyar, Gosan, Hiro, Habsyi. Berikutnya, yang keenam, karakter masyarakat Arab. Karakter masyarakat Arab sebelum Islam terbagi kepada dua. Ada Baduy dan pesisir atau perkotaan. Karakter masyarakat Arab Baduy atau masyarakat Arab yang tinggal di pegunungan adalah yang pertama, mereka bersemangat tinggi dalam mencari nafkah. Yang kedua, mereka sabar menghadapi kekerasan alam karena memang mereka tinggal di alam. Sehari-hari tinggal di alam, melawan keganasan alam. Yang ketiga, mereka cinta kebebasan. Orang-orang masyarakat Baduy ini cenderung ingin bebas hidupnya, tidak ingin terkekang oleh 1, 2, 3 bahkan berbagai macam peraturan-peraturan. Yang keempat, masyarakat Arab Baduy ini adalah bangsa yang nomaden atau mereka tidak menetap di sebuah daerah tapi berpindah-pindah sesuai dengan kondisi makanan yang tersedia. Yang kelima, orang-orang Baduy ini memiliki karakter yang jujur. Dan yang keenam, mereka pandai dalam bersyair. Karena orang-orang Arab Baduy ini terkenal dengan syair-syairnya dan bahasa-bahasa Arab yang masih murni tanpa ada percampuran dari bahasa-bahasa lain. Berikutnya, karakter masyarakat Arab yang berada di daerah perkotaan atau pesisir. Orang-orang ini tinggal di pesisian-pesisian dekat dengan pelabuhan-pelabuhan karena mereka kebanyakan tinggal di tempat-tempat yang banyak dilalui orang-orang. Yang pertama, karakter mereka adalah selalu berubah-ubah sesuai kondisi yang mempengaruhinya. Hal ini dikarenakan orang-orang Arab perkotaan ini menjalin hubungan sosial yang banyak dengan berbagai bangsa-bangsa lain. Yang kedua, mereka maju dalam teknologi. Mereka pandai membuat peralatan dari besi, tembaga, perhiasan, dan sebagainya. Yang ketiga, mereka bekerja sebagai pedagang dan petani. Hal ini dikarenakan mereka tidak tinggal nomaden seperti orang-orang Baduy. Mereka mendapatkan sebuah tempat untuk dikelola. Yang keempat, orang-orang perkotaan ini hidup di bawah kerajaan-kerajaan. Yang kelima, mereka suka berjudi dan mabuk-mabukan. Dan yang keenam, mereka pandai bersyair. Bahkan syair yang terkenal oleh mereka sangat dijunjung tinggi. Bahkan syair-syair tersebut menjadi sebuah nilai yang berharga untuk mereka. Nomor 7. Perkembangan Hijaz sebagai pusat peradaban Arab. Yang pertama, sebelum
bangsa Hijaz atau bangsa Arab ini memiliki peradaban yang sangat maju. Orang-orang Arab memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda, diantaranya paganisme. Paganisme ini dibawa oleh Amr bin Luhai dengan membawa berhala Hubal dari Syam ke Makkah untuk disembah. Berikutnya dikembangkan dan dibuatlah banyak berhala oleh orang-orang Arab. Maka orang-orang Arab berubah keyakinannya dari semula agama Ibrahim menjadi agama paganisme atau agama penyembahan kepada patung. Berikutnya agama Ibrahim mulai berubah. Beberapa ibadah masih dipertahankan seperti haji, sa'i, jumroh dan sebagainya. Namun ibadah tersebut dirubah sedikit demi sedikit dan dicampur dengan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Berikutnya perdagangan Arab pindah ke daerah Hijaz. Setelah pusat perdagangan Himyar runtuh oleh Persia dan Romawi, maka berpindahlah pusat perdagangan ke daerah Hijaz. Lalu muncullah pemerintahan-pemerintahan awal. Pemerintahan ini diperuntukkan untuk mengelola pusat perdagangan dan melayani tamu yang hendak beribadah dan diawali oleh Bani Jurhum. Berikutnya ada fase pemerintahan kedua. Setelah ada pemerintahan yang pertama, pemerintahan yang kedua ini dipegang oleh Bani Khuza'ah. Yang keempat dipegang oleh suku Quraisy dan dihuskan oleh Bani Qusay sampai sekarang. Nomor 7. Bangsa Arab semakin maju dikarenakan ada pengaruh dari budaya-budaya bangsa sekitar yang lebih maju. Yang pertama, bangsa Arab ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain karena tempatnya yang jauh dari tempat-tempat penjajahan. Yang kedua, hubungan dagang dengan bangsa lain. Bangsa-bangsa Arab ini menjalin hubungan dengan bangsa Persia, Syria, Habsyi, Mesir, Romawi dan sebagainya, sehingga berkembanglah budaya-budaya di Jazirah Arab dengan campuran dari berbagai budaya yang lainnya. Yang ketiga, banyak muncul kerajaan-kerajaan protektorat seperti Hira dan Ghazan. Yang keempat, masuk bangsa Yahudi dan Kristen. Bangsa Yahudi dan Kristen ini membawa budaya-budaya baru dan ilmu-ilmu baru sehingga bangsa Arab mengenal berbagai macam teknologi, kepercayaan, sehingga mulai berkembanglah bangsa-bangsa Arab ini. Berikutnya, nomor 8, paganisme bangsa Arab. Bangsa Arab ini sebagian ada yang menganut agama Yahudi, agama Kristen, dan agama-agama yang lain khususnya seperti agama pagan atau penyembahan kepada berhala. Di antara berhala-berhala besar yang suka disembah oleh mereka ada 4, yakni Hubal, Uzza, Lata, dan Manat. Berhala Hubal ini adalah berhala yang paling besar dan pertama kali dibawa masuk ke Hijaz, ditempatkan di Makkah, di Ka'bah. Kedua ada Uzza. Berhala Uzza ini ditempatkan di daerah Hijaz. Yang ketiga ada berhala Lata. Berhala Lata ini adalah berhala tertua di bangsa Arab dan ditempatkan di tempat Taif. Yang keempat ada Manat. Berhala Manat ini ditempatkan di daerah Yastrib. Nah, demikian kawan-kawan sejarah Arab pra-Islam. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.